Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam video 45 menit tembus 15 soal. Nah, kita akan mencoba membahas Fisika 2B, di mana soal-soal yang kita bahas adalah soal-soal persiapan UAS semester 2. Nah, teknisnya kita akan kutip soalnya satu persatu, lalu kemudian kita akan bahas dalam waktu kurang dari 45 menit. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Aku akan kutip dulu soalnya. Oke, ini dia soalnya. Nah, jadi dikatakan bahwa di soal nomor 1, sebuah gelombang elektromagnetik yang menjalar pada vakum memiliki persamaan komponen medan listrik dituliskan sebagai E 2 cos KY min 10 pangkat 15 pt I head volt per meter. Nah, ditanyakan frekuensi dari gelombang tersebut adalah titik-titik. Oke, karena kita ditanya frekuensi, nah dimana kita tahu rumus atau persamaan umum frekuensi F itu bisa dituliskan sebagai omega gitu ya, dibagi dengan 2pi, karena omega kan sama dengan 2πf. Nah, dimana omeganya bisa kita temukan di dalam kalimat komponen medan listrik. Jadi frekuensi osilasinya, frekuensi sudutnya itu ada di sini. Nah, gitu. Berarti nilai 10 pangkat 15 pi ini adalah omega. Nah, jadi frekuensi yang dimaksud adalah 10 pangkat 15 pi gitu dibagi dengan 2 pi. Nah, terus kita eliminasi faktor pi-nya, maka F yang dimaksud adalah 0,5 kali 10 pangkat 15 atau sekitar 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, jadi memang biasanya gelombang elektromagnetik ini punya frekuensi yang cukup besar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soal nomor 2. Dikatakan bahwa sebuah gelombang elektromagnetik intensitas I0 melewati sebuah analisator yang memiliki sudut transmisi delta P gitu ya, diukur terhadap sumbu transmisi gelombang 60 derajat. Pertanyaannya adalah sekarang berapakah nilai intensitasnya sekarang diukur dari I0. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya intensitas setelah seberkas gelombang EM elektromagnetik dilewatkan pada analisator, nilainya akan berubah menjadi I0 dikalikan cos kuadrat theta. Nah, gitu. Cos kuadrat theta. Dengan asumsi bahwa theta ini adalah perbedaan sudut antara sumbu transmisi alat sebelumnya dengan sumbu transmisi analisator. Nah, karena di alat sebelumnya tidak dikatakan sumbu transmisinya berapa, berarti kita bisa katakan bahwasanya 60 derajat ini adalah si theta tadi. Nah, sehingga besar intensitas I dari gelombang tersebut setelah melewati analisator itu sama dengan cos kuadrat dari 60 derajat dikalikan dengan I0. Atau berarti I analisatornya itu sama dengan cos 60 itu setengah ya, dikuadratkan seperempat. Nah, berarti tinggal seperempat I0. Oke, itu jawaban soal nomor 2 ya, tinggal seperempat intensitas semula. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Oke, kita akan copy soalnya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kali ini terkait dengan efek Doppler sepertinya. Dikatakan sebuah sirine mendekat ke arah seseorang yang sedang diam di pinggir jalan dengan kecepatan 20 meter per second. Frekuensi yang dibawa sirine tersebut adalah 100 Hz, di mana kecepatan udara sebesar 330 meter per second. Tentukan besar frekuensi yang diterima oleh pendengar. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bahwa frekuensi yang diterima oleh pendengar itu sama dengan cepat rambat udara gitu ya. Terus kemudian karena sirinanya ini adalah mendekat gitu ya, dan si orang yang sebagai pengamat itu diam, maka kita tambah, nah di sini ya kita tambah dengan 0. Terus kemudian per, nah kita bagi kecepatan suara di udara itu. Terus kemudian karena mendekat tadi berarti minus ya, minus dari kecepatan
sirine dikalikan dengan frekuensi F yang dikeluarkan oleh sumber S. Nah, gitu. Oke, sehingga kita bisa tuliskan FP itu sama dengan 330 dibagi dengan 330 dikurangi 20. Nah, ini. Terus dikalikan dengan 100. Nah, gitu. Atau berarti sama dengan 330 dibagi dengan 310 dikalikan 100. Nah, kalau kita hitung menggunakan alat hitung, diperoleh nilai sama dengan 106 ya, 106,45 AZ. Nah, itu 45 AZ. Oke, dan ini adalah frekuensi yang akan didengar oleh pendengar. Nah, kita lanjut ke sekarang soal nomor 4. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 4. Jadi dikatakan cahaya sejajar dari sumbu kromatik dijatuhkan secara tegak lurus pada celah interferensi difraksi. Jika cahaya dijatuhkan pada celah interferensi 3 celah, kita diminta untuk menggambarkan pola interferensinya sebagai fungsi sin theta. Nah, kalau kita ditanya pola interferensi, maka kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi intensitas I, terus kemudian di sini biasanya sumbu horizontalnya akan jadi sin theta, dan kita akan menggambar pola intensitasnya di tengah-tengah sini. Jadi kita akan coba menggambar pola intensitasnya dengan aturan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan dilewatkan ketiga celah, maka jumlah lembah yang kita katakan sebagai lembah sekunder itu akan berjumlah N-1. Jadi kalau di sini 3, berarti lembah sekundernya 2. Nah, kalau kita gambarkan gimana Kak? Seperti ini. Turun 1, turun lagi 1, naik. Nah, gitu. 2 kan itu. Turun 1, turun 1, naik. Nah, gitu. Dan seterusnya. Berarti ke sebelah sini juga sama. Turun 1, naik, dan seterusnya. Nah, ini di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kiri sama juga. Turun 1, turun 1. Turun 1, turun 1, seperti ini. Turun 1, turun 1, seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar ya. Peristiwa interferensi di mana pada peristiwa interferensi itu besar intensitas maksimumnya untuk semua pita terang akan selalu sama. Nah, karena di sini kita belum mengconsider adanya difraksi, tapi kita hanya diperintah untuk menggambarkan interferensi saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Nah, sekarang dikatakan bahwa dengan menggunakan ilustrasi nomor 4, jika lebar celah W memiliki hubungan dengan jarak antar celah D sebagai D sama dengan 3W, kita disuruh menggambarkan pola lagi. Tapi kali ini pola interferensi sekaligus difraksi. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Sama seperti tadi, sumbu yang kita gunakan ada sumbu I, terus kemudian ada sumbu sin theta seperti ini. Nah, untuk menentukan, jadi kalau di dalam pola difraksi, pasti punggung gelombang yang pertama ini akan sangat besar ya. Jadi lebar pita terang pusat ini kalau di difraksi itu besar sekali. Nah, gitu. Ketimbang lebar-lebar berikutnya, dan di lebar berikutnya nilainya makin kecil. Nah, di sini kita perlu menentukan nih terang interferensi keberapa yang hilang akibat pola gelap difraksi yang pertama. Nah, itu bisa kita lihat dari hubungan antara keduanya nih, jarak antar celah dan lebar celah. Nah, karena ini 3, maka terang interferensi pita terang yang ketiga itu akan hilang. Nah, gitu. Dengan memperhatikan bahwa bentuk interferensinya seperti tadi, maka kita akan peroleh gini. Ini terang pusat ya, terus ada terang sekunder 1, ini terang 1. Nah, ini terang sekunder lagi, terang 2, terang sekunder lagi, begini dan hilang. Nah, gitu. Ini polanya. Jadi ini nomornya adalah terang pusat, terang 1, ya, terang 2, terus terang 3 ada di mana Kak? Di sini. Jadi terang 3 itu hilang akibat lokasinya sama persis dengan difraksi gelap yang pertama, ya gitu ya, pita gelap difraksi atau intensitas destruktif yang pertama. Nah, sementara untuk yang ruas sebelah kiri sama juga sih seharusnya.
kita bisa gambarkan seperti itu. Nah, jadi ini turun begini, naik ya, ini pita 1, turun naik lagi pita 2, nah terus hilang. Nah, ini. Jadi ini adalah pola interferensi difraksi dari peristiwa yang ilustrasinya hampir sama seperti nomor 4. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 6. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Dikatakan bahwa seberkas cahaya merah dengan panjang gelombang 625 ditembakkan menuju ke sebuah celah ganda, lalu diamati pola interferensi pada layar yang jaraknya 1 meter. Nah, jarak antar celah berarti ini D itu 0,01 mili, teramati pola gelap terang. Jelas, jarak yang ditanyakan adalah jarak antara terang pusat dengan terang orde pertama pada pola interferensi. Nah, karena yang ditanya orde pertama dan terang, berarti persamaannya adalah D, jarak antar celah, dikalikan sin theta, ini sama dengan M dikalikan lambda. Nah, gitu. Terus ini bisa juga ditulis D dikalikan Y per L. Nah, seperti ini sama dengan M dikalikan lambda. M adalah nomor terangnya. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara terang pusat dengan terang orde pertama. Nah, itu adalah Y. Sehingga Y bisa juga kita tuliskan sebagai M. Nah, M dikalikan lambda dikalikan L, kita bagi dengan D. Nah, itu jawabannya. Atau berarti M-nya nomor terang orde 1, lambdanya 6, 2, 5, 10, ya 10 pangkat min 9. L-nya 1, terus kemudian D-nya itu sebesar 0,01. Nah, atau 10 minus 2 dikali 10 minus 3 meter. Berarti hasilnya kita akan ketemu jaraknya 10 pangkat min 9 tambah 5, 10 pangkat min 4 ya, berarti hasilnya adalah 0,0625 meter. Nah, ini. Oke, ini adalah jarak antara pita terang yang pertama dengan terang pusat. Nah, gitu. Jadi untuk menentukannya cukup mudah. Kalau terang biasanya kita pakai persamaan ini, kalau gelap kita pakai persamaan M plus setengah lambda. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 7. Oke, kita akan kutip terlebih dahulu soalnya. Nah, ini dia soal nomor 7. Dikatakan bahwa pada suatu percobaan celah tunggal digunakan seberkas cahaya dengan panjang gelombang 500 nano, jarak antar celah ke layar 1 meter, lebar celah 1 mili. Nah, yang ditanya posisi intensitas minimum pertama. Berarti peristiwa yang ada di sini adalah peristiwa difraksi, di mana peristiwa difraksi itu kalau kita ingin mengamati difraksi yang destruktif atau yang minimum, persamanya adalah A dikalikan dengan sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, sedikit kebalikan dari percobaan interferensi tadi ya, dimana ini nilainya A, terus di sini Y per L gitu sama dengan M dikalikan lambda. Nah, kemudian berarti kita bisa katakan bahwasanya kan yang ditanya posisi, berarti pertanyaannya harusnya sama kayak tadi ya, kita ditanya Y. Nah, berarti Y bisa dituliskan sebagai M lambda L dibagi dengan A. Nah, itu lebar celah gitu. Oke, berarti sama dengan interferensi minimum yang pertama 1, terus dikalikan dengan lambdanya adalah 500 kali 10 min 9. Jarak antar celah ke layar itu 1 meter. Nah, terus yang di bawahnya sini adalah lebar celah hanya 1 mili atau 10 pangkat minus 3. Nah, dimana kalau kita tuliskan hasilnya berarti 535. Nah, berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, nilai ini sama dengan berapa, Kak? Nilai ini kurang lebih sama dengan 0,5 mm. Nah, jadi gelap pertama yang akan ditemukan berjarak 0,5 mm dari pusat terang pusat pada pola difraksi yang ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Itu tadi ya jawaban soal nomor 7. Sekarang ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 sepertinya kita akan membahas tentang relativitas ya. Oke, kita coba lihat dulu soalnya. Nah, seperti ini soalnya. Dikatakan umur sebuah partikel yang bernama muon dalam keadaan diam adalah 2,2 kali 10⁻6 detik. Nah, jadi dia umur hidupnya cepat sekali. Partikel tersebut bergerak menuju bumi dari ketinggian 10 km dengan laju 0,995 c. Nah, menurut pengamat yang diam di bumi, umur muon hidup adalah titik. Oke, berarti ini konsep dilatasi waktu. Nah, di mana umur itu kan mempunyai dimensi seperti delta T. Nah, sehingga delta T yang diamati di bumi itu sama dengan gamma dikalikan delta T0. Umur muon hidup dalam keadaan diam. Nah, gamma sendiri kan nilainya adalah 1 per ya, akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti ini. Terus dikalikan dengan delta T0, di mana kecepatan geraknya kita punya, ya sudah tinggal ditulis, berarti delta T itu sama dengan 2,2 mikrosecond dibagi dengan akar 1 minus kecepatannya 0,995 C dibagi dengan C seperti ini, atau yang berarti sama dengan 2,2 mikrosecond. Ya sudah, kita biarkan saja mikrosecond dibagi dengan akar berapa nih? Nah, ini akar berarti 1 dikurangi 0,995 itu adalah 0,005. Nah, nanti kita akan peroleh hasilnya itu sama dengan 22,03 mikrosecond. Nah, gitu. Jadi bagi pengamat yang diam di bumi, mereka merasa bahwa muon itu akan hidup dalam waktu 22 mikrosecond. Ya, kurang lebih 10 kali lebih lama ya dari lama waktu hidup dalam keadaan diamnya. Oke, kita akan lanjut sekarang ke soal nomor 9. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini sekarang kita ngebahas seharusnya tentang relativistik. Oke, ini dia soalnya. Nah, jika sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 c relatif terhadap bumi, nah itu arahnya ini kita asumsikan menjauhi bumi, lalu menembakkan sebuah misil dengan kecepatan 0,6 c relatif terhadap pesawat yang arahnya searah gitu ya. Nah, maka menurut pengamat di bumi, misil tersebut bergerak dengan kecepatan titik. Oke, berarti pertama kita tuliskan dulu kecepatan pesawat menurut pengamat yang ada di bumi itu sama dengan 0,6 c. Gitu ya, arahnya menjauhi. Kecepatan misil menurut orang yang ada di pesawat itu sama dengan yang tadi di atas itu 0,8. Nah, gini. Yang di bawah ini adalah 0,6 c. Yang ditanya itu adalah P misil terhadap bumi. Nah, menurut relativitas kecepatan, P misil terhadap bumi kita tuliskan sebagai P misil terhadap pesawat ditambah P pesawat terhadap bumi dibagi dengan 1 ditambah P misil terhadap pesawat dikali P pesawat terhadap bumi dibagi dengan C kuadrat. Nah, itu relativitas waktunya. Berarti ini sama dengan, ya sudah, kita tinggal isi saja ya, 0,6 C plus 0,8 C dibagi 1 plus 0,6. Nah, di sini 0,8 berarti 0,48. Nah, gitu, C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, atau berarti hasil dari persamaan ini akan jadi sama dengan 1,4 C dibagi dengan 1,48. Nah, nanti hasilnya akan jadi 0,946 C. Oke, berarti itu kecepatan misil yang bergerak searah tadi menurut pengamat yang ada di bumi. Sip, mantap. Kita lanjutkan ke soal nomor 10 sekarang. Nah,
Ini dia soal nomor 10. Di sini dikatakan dengan skema yang sama seperti yang ada di nomor 9, jika ditembakkan dengan arah, jika misil tadi ya, misil yang ditembakkan arahnya sekarang berlawanan. Nah, dengan arah gerak pesawat, kecepatan misil menurut pengamat di bumi seperti apa? Nah, karena tadi kita sudah punya persamaan V misil terhadap bumi itu kan sama dengan V misil pesawat plus V pesawat bumi per 1 plus V misil pesawat dikali V pesawat terhadap bumi, nah dibagi dengan C kuadrat. Berarti kalau sekarang misilnya mendekati bumi, nah berarti kita balik ya, V misil terhadap bumi itu sama dengan V misil terhadap pesawat, arahnya berbeda dengan V pesawat bumi. Jadi kalau V pesawat bumi itu plus, V misil pesawat arahnya minus. Nah gini, minus 0,6 C. Terus V pesawat bumi sama 0,8 C dibagi 1 dikurangi 0,48 C kuadrat per C kuadrat ya, gitu ya. Semestinya kurang lebih seperti itu. Berarti berapa nih Kak hasilnya? Oke, berarti ini yang di atas jadinya hanya 0,2 C dibagi, nah gitu, dibagi sama 1 dikurangi 0,48 itu adalah 0,52. Berapa nih 0,2 dibagi dengan 0,52? Nah hasilnya adalah sama dengan 0,384 C. Nah, artinya apa ini kalimat ini? Artinya adalah misil memang terkesan tetap bergerak menjauhi bumi, tapi dengan kecepatan relatif lebih lambat ketimbang kecepatan gerak pesawat yang menjauhi bumi. Karena misilnya hanya menjauhi dengan kecepatan relatif 0,384. Oke, sip. Itu tadi pembahasan soal nomor 10. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Kita akan kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, ini dia soalnya. Sekarang kita masuk ke peristiwa efek fotolistrik sepertinya. Diketahui fungsi kerja atom Na 2,35 elektron volt. Fungsi kerja tersebut dimaksudkan sebagai energi minimal yang diperlukan untuk bisa menghasilkan eksitasi elektron. Jika kita hendak menembakkan sebuah foton pada permukaan logam yang di dalamnya pasti terkandung banyak sekali atom, salah satunya Na. Nah, sebuah foton sekarang yang digunakan pada percobaan ini adalah foton panjang gelombang 342 nano menumpuk elektron yang terikat. Nah, ditanya energi foton tersebut. Oke, untuk menentukan energi foton, nah gitu, energi foton aku bisa menggunakan persamaan momentum foton P dikalikan dengan C. Nah, berarti aku akan menghitung dulu momentum fotonnya. Jadi momentum foton itu bisa diperoleh dengan cara membagi gitu ya. Membagi apa Kak? Membagi antara ini konstanta H dengan si lambdanya. Nah, atau yang bisa dituliskan sebagai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan lambdanya tadi hanya 342 kali 10 pangkat minus 9. Nah, nanti akan diperoleh hasil itu sama dengan 1,94 ya. 1,94 dikali 10 pangkat minus 27 Newton second. Nah, ini momentumnya. Terus kemudian untuk mendapatkan energi foton, berarti ini sama dengan momentum tadi 1,94 kali 10 pangkat minus 27 Newton second, kita kalikan dengan cepat lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, di mana hasilnya tadi sudah aku hitung sebesar 5,82 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, terus kalau kita ingin ubah menjadi elektron volt, kita tinggal bagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Hasilnya adalah 3,63 elektron volt. Nah, jadi itu energi yang dibawa oleh foton yang dimaksud di soal nomor 11. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12.
kita akan kutip dulu soal nomor 12. Nah, ini dia soal nomor 12. Berdasarkan soal nomor 11 dikatakan demikian, energi kinetik maksimum elektron yang terlepas dari atom Na adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan lagi, energi yang di bawah foton cukup besar ya, 3,63. Sementara fungsi kerja untuk minimum menghasilkan eksitasi elektron hanya 2,35. Jadi pasti terjadi eksitasi elektron ketika kita menembakkan foton pada atom Na tersebut. Nah, masalahnya berapa nih energi kinetik maksimum dari elektron yang tereksitasi tadi? Nah, pada dasarnya persamaan untuk menentukan energi kinetik maksimum dihubungkan melalui ini ya. Jadi E sama dengan energi yang di bawah foton itu akan dikonvert untuk pertama menjadi fungsi kerja, terus kemudian dikonvert menjadi energi kinetik maksimum. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa 3,63 elektron volt tadi 2,35-nya untuk membuat eksitasi, sementara sisanya untuk memberikan kecepatan pada si elektron yang tereksitasi gitu ya pada peristiwa ini. Berarti energi K max-nya, energi kinetik maksimumnya itu sama dengan E dikurangi dengan fungsi kerja seperti itu, atau berarti sama dengan 3,63 dikurangi 2,35. Nah, kurang lebih itu sekitar 1,29 ya, atau 28 lah elektron volt. Nah, jadi elektron yang tereksitasi tadi membawa energi sebesar ini 1,29. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Kita kutip soalnya dulu. Oke, ini dia soalnya. Jadi energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat di suatu atom disebut dengan, nah tadi sudah sempat aku jelaskan, sebutannya adalah fungsi kerja. Fungsi kerja bisa, atau ada juga yang menyebutkan work function. Nah, ini work function. Notasinya untuk work function sendiri kita biasa menggunakan C seperti ini. Nah, gitu. Ada yang bilang C0 juga bisa. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 13. Sekarang ke soal nomor 14. Oke, ini dia soal nomor 14. Nah, sekarang dengan ilustrasi yang sama dengan nomor 11. Apakah yang akan terjadi kalau foton dengan panjang gelombang yang sama, yaitu sebesar berapa tadi? 342 nano, membawa energi berarti sebesar 3,63 elektron volt, menembuk sebuah elektron pada permukaan atom Fe yang fungsi kerjanya 4,31. Nah, kalau kita lihat sekilas 3,63 ini kan nilainya lebih kecil ya ketimbang 4,31. Berarti energi yang di bawah foton kurang. Nah, itu jadi energi yang di bawah foton E akan kurang dari fungsi kerjanya untuk atom Fe. Nah, karena energinya kurang, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa tidak akan terjadi. Nah, itu tidak akan terjadi eksitasi elektron. Eksitasi elektron. Oke, karena apa? Karena fungsi kerjanya saja belum bisa dipenuhi gitu ya, sehingga kita tidak bisa membuat elektron itu terdesak untuk keluar dari atomnya, karena pada dasarnya di satu atom kan punya energi ikat. Nah, itu elektronnya akan terikat, masih terikat kuat di situ. Oke, itu soal nomor 14. Sekarang ke soal nomor 15. Kita kutip dulu soalnya. Oke, ini dia soal nomor 15. Masih dengan ilustrasi yang sama dengan nomor 11. Apakah yang akan terjadi jika foton dengan panjang gelombang yang sama menumbuk elektron pada atom, suatu atom yang fungsi kerjanya 2,9. Nah, kalau di kasus seperti ini, jelas nih bahwasanya energi yang dibawa oleh foton tadi ketika menumbuk elektron adalah jauh lebih besar ya ketimbang fungsi kerja elektron di atom tersebut. Terus berarti efeknya apa? Berarti efeknya akan terjadi atau pasti terjadi
eksitasi elektron. Eksitasi elektron dari atom tersebut. Dari atom tersebut. Oke, dengan energi kinetik maksimum juga bisa kita tentukan ya. Berarti energi dikurangi dengan fungsi kerja. Berarti tadi energinya dia membawa 3,63 dikurangi 2,9 itu adalah sebesar 0,73 ya sepertinya. 0,73 elektron volt. Jadi si elektron itu akan keluar dengan membawa energi sebesar Kmax, yaitu 0,73 elektron volt. Nah, jadi seperti itu pembahasan semua soal di edisi video 45 menit tembus 15 soal ini. Nah, buat semua sobat master yang ingin tahu bagaimana caranya mengidentifikasi soal dengan cepat, dengan tepat, dengan melihat langsung ke fokus pertanyaannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat soal, kalian bisa langsung gabung di Master TPP. Aku Afrizal pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.